Oke, sekarang kita akan main trivia. Oke. Udah pernah main trivia belum? Gue juga belum pernah main trivia ini. Intinya adalah, ini adalah aneka jenis, jangan udah sebut sampah ya, plastik dan lainnya, dan teman-temannya yang ada di Kebun Kumara. Nah sekarang lo harus kasih tahu sih, harusnya lo tahu ya. Harusnya lo tahu loh, ini jadi kalau udah didaur ulang, dia jadi bentuk apa. Oke? Apakah semuanya bisa didaur ulang? Oke. Ya. Oke, yang pertama, ini deh, nih, ini kan banyak di rumah orang nih, botol-botol kaca kayak gini. Ini kan jelas bisa didaur ulang kan? Bisa. Dia jadi apa? Dia jadi glass product lagi. Bisa jadi yang sama nggak sih? Bisa, Ya kan? Enggak, maksud Sandra kualitasnya. Oh, kualitas kalau glass tuh 100% recyclable terus bisa. Kalau glass. Kalau pertanyaan gue lebih kayak, bentuk aja ya? Bisa. kalau Jadi gitu kenapa harus didaur ulang ya? kalau bisa di-reuse makanya di-reuse. Bukan, maksudnya ada nggak sih company yang mau ngambil botol-botol orang lain terus kayak di steril habis itu dipakai lagi? Bisa dong artinya. Tapi artinya kalau di pabrik si daur ulangnya dia dilelehin dong. Di apa sih, jadi serbuk. Ya, Serbukin. Kalau kaca kan And then kayak gitu. dibentuk jadi kaca Bentuk baru lagi, kan? ya. Betul. Wow. Oke. 100%. Nah, tapi kan ini, kok tadi tutupnya di ini? Oh, tutupnya beda. Nah, tutupnya beda. Kan gini aslinya. Iya, jadi di di proses pemilahan ini tuh udah ada 2 produk, berarti ada gelas sama kaleng bilangnya, bahasanya kaleng. Ini disebut kaleng, tapi kan ada definisi kaleng kita kan, aluminium cans itu kan, kaleng juga kan, yang itu dipisahin. Ini kaleng, kayak gitu. Jadi kalau ekosistem sendiri, misalnya di rumah kita nggak perlu milahin sespesifik. Nggak perlu. Nanti di kita milah sampai 27 sampai 30 jenis lah kategori. Oh, kategori, oke. Oke, next adalah apa? Ini kresek, kita sebutnya biasa plastik kresek. plastik kresek. Dia Warna apapun. Bedain sama yang kasava juga ya. ya. Yang sekarang kan ada yang kasava itu, ya. terus. Tapi ini semua bisa digabung, yang merah, putih, bening. Iya. Oke. Sejauh ini. Yang paling mungkin harus terpisah adalah yang hitam. Yang hitam tuh udah produk paling akhir. Biasanya yang dijadiin trash bag atau kresek hitam. Oke, jadi hitam kalau bisa dipisahin. Polybag termasuk ya. Ini terakhir. Ini kan kualitasnya kelihatan ya. Kelihatan beda kan. Ini jadi apa? Itu jadi kresek lagi. Kresek lagi kayak gini. Oh, ini akan diturunin sampai jadi kresek terakhir, which is kresek hitam. Ya. Kresek hitam akan dijadikan Biofuel. Biofuel ya. Sip. Tuh tadi ini oke. Terus sekarang ini nih sering banget nih sekarang nih. Iya. Minuman-minuman semua lah, mau kopi susu kayak mau boba-bobaan. Itu recyclable, bisa juga. Semua jenisnya. Bisa. Tahu nggak lo? Itu semua bareng diolahnya. Beda. Paling kita menyesuaikan dari tipe plastiknya, terus sama warna juga. Kadang kan sering mereka ngelihat kayak butuh warna yang sama. Cuman mau tebel atau enggak, sejauh jenisnya sama, itu kan jadi flex juga nanti dihancurin. Jadi dihancurin terus jadi apa dia produk akhirnya? Ini juga mirip ya sama ini ya. Jadi ini tuh PET. Nomor 1 kan? Ya, PET. Ini tuh kadang ada yang pakai beda coffee shop, beda vendor. Kadang ada yang pakai PET, ada yang pakai PP. Macam-macam, cuman kalau misalnya PET kita campur sama PET juga, jadinya sebetulnya PET ada turunannya lagi, ada warna, ada bening, ada biru. Jadi kalau misalnya ngelihat salah satu brand yang kita sering pakai, kalau misalnya diterawang ke matahari kan ada garis birunya di ujung shape-nya ini ya, di ujung lekukan ini ada warna biru. Nah, itu kita masuk ke biru harusnya. Sebenarnya resources yang dibutuhkan untuk post consumption untuk mengatasi masalah dari post consumption kita tuh besar banget. Lumayan banyak, iya. Maybe as big as the production. Yes. Iya. Jadi cara memproduksi ini sama cara mengolah dia sama resource sama resource apa tuh orientednya sama ya gitu ya, sama berat di sumber daya ya. Iya. Berat di sumber daya. Dan itu tidak dipikirkan oleh produsennya. Iya. Nah, iya nggak? Iya, karena mereka Kenapa sih produsen nggak bisa gini? Kenapa mereka nggak mikirin itu ya? Apa nggak ada? Emang nggak ada regulasi? Bukannya ada ya produsen? Ada extended producers. Ada, cuman kayak reward ataupun punishment-nya pun masih longgar. Enforcement lah ya. Ya, enforcement-nya. Tapi kita bisa bilang kita sebenarnya nggak mau berusaha menyalahkan mereka karena expertise-nya mereka di pre-consumption buat jualan. Ya. Lanjut ke ini nih.
Ini kan belanja online nih. Nih, ini gimana? Itu bisa jadi biofuel Biofuel juga, juga. bisa. Termasuk yang warna hitam. Kan they come in blue, biru, hitam. Iya, bisa, bisa. Kok nggak pernah dapat bubble wrap hitam? Ada. Ada bubble wrap hitam. Bisa. Oh, itu bisa ya? Zaman dulu kan mikirnya ini residu kan. Cuma ya tadi karena adanya teknologi ini bisa nggak jadi Thank you, residu. teknologi. Terima kasih ya kan tadi Joshua. Karena ada teknologi jadi bukan residu, dia bisa di... Oh ini. Ini kan misalnya rusak. Nah, ini Ya e-waste. jam, gimana nih jam? Rusak nih pasti dibuang. No, but this is rubber. Rubber yang. Oh, rubber. Dipilah dulu, dipilah dulu, tretan Ya. dulu. Oh, Pasti dipretelin. Jadi e-waste itu kan sebetulnya ya kayak gini kita lihat ada banyak komponen, ada plastiknya, Iya, iya, ada logamnya, Kaca atau banyak apa. ya. Terus pasti di disassemble dulu. Dan rubber nih biasanya balik lagi fuel ya, biasa dilelehin ya. Terus jadi bisa maksudnya bisa dijadiin fuel itu bisa gitu. Terus untuk ininya, jadi itu akan melalui proses ini mas pencacahan. Pokoknya nama kalau misalnya mau cari di internet ya refinery. Jadi dia dicacah. Ini termasuk komputer, banyak laptop dicacah. Nanti akan terpisah. Dipretelin dong. Iya, dipretelin dulu, terus abis itu dicacah. Misalnya motherboard nih ya, motherboard masuk mesin pencacah itu. Nanti setelah dicacah dilempar ke larutan kimianya yang memisahkan logam Sama plastik. ya logam ininya, logam mulianya. Logam mulia, logam lainnya, dan ada kan plastiknya juga, motherboard segala macam. Jadi si logam mulianya ini industrinya seperti apa? Ya refinery mengambil logam mulianya ini untuk dijual sebagai ya udah emas satu balok gitu kayak gitu. Terakhir ini. Sebelum ini deh. Sebelum kain, bolpen. Bolpen juga plastik kan itu banyak. Iya. Dan rubber Dalamnya juga. gimana? Biasa disassemble dulu semuanya Oke. kayak gitu. Terus kalau Terus ya, apa? Dia jadi apa? Plastik. Iya, kalau Plastik misalnya yang tadi kan dicacah dan dibikin jadi iya, plastik lagi. betul, ha. Oke. Biasa dicacah. Oh, kalau kertas. Kertas awalnya Jadi jadi bubur bubur kertas kertas dulu. aja. Tapi kalau misalkan ini kan biasanya kualitinya udah sulit untuk didaur ulang nih kalau yang ini. Biasanya jadi kalau misalkan gampangnya produknya buat telur tau gak yang warna? Iya. Tray telur. Itu bisa. Tray telur tuh udah paling rendahnya dari proses daur ulang. Oh, tray telur tuh yang paling rendah. Iya. Oke, jadi tray telur tuh paling rendah proses daur ulang dari kertas-kertas lainnya. Betul. Kalau sampah yang warna hitam adalah Iya. paling rendah dari daur ulang sampah-sampah yang warna lainnya. Iya. Oke. Tray telur itu kenapa dibilang kasta terendah juga karena nggak mau diterima sama sama Tempat pengolah Recycling center. recycling center untuk kertas. ya jadi untuk ini kan masih perishable ya jadi ini karena itu paper based ya jadi kadang kita kemana ekosistem kemana ya biasanya pabrik tahu karena pabrik tahu tuh menggunakan oven yang maksudnya terus-terusan pabrik tahu tuh Ya, jadi itu bahan bakar. ya. Ya. Itu sih yang tadi si egg tray-nya ditaruh kasih ke situ. Egg tray di situ ya Jadi bahan bakar. Oh, jadi jadi itu terpakai pabrik tahu tuh ya kadang kita bingung masuk kayu jumlah banyak gitu ya mau diapain Ya, pabrik tahu jawabannya gitu. Jadi tahu bisa ya. jadi tahu ya Itu juga dari pengalaman karena kita ngurus yang produsen mebel atau dia pengen lebih sustainable, ya udah kita akhirnya nyari akhirnya ketemu juga pabrik kita. gitu. Terus terakhir ini fabrik tekstil. kita Udah dari mulai ekosistem nerima belum? Untuk saat ini sih belum, karena bisa dibilang bukan yang nggak mau ya, tapi emang kita belum ketemu aja yang bisa ngolah ini jadi sesuatu yang bernilai lah. Tapi ini kan salah satu sampah Penyumbang terbanyak. iya Yap. jadi sarannya sih baju bekas kita atau kalau Satu misalnya truk, kalau kita punya teman Mbak Citra yang lagi Mbak Citra Subiakto lagi bikin pameran nih soal textile pollution lah intinya. Nah, dia di situ dia ngasih beberapa infografik, dia bilang setiap hari tuh ada satu truk besar isi baju yang dibuang. Jadi segitu banyak sampahnya, sampah tekstil gitu loh. Jadi orang emang karena fast fashion juga kali ya buang sampah. Jadi sebenarnya dia kan salah satu Kontributor sampah terbesar. yang besar juga untuk perkotaan. Iya. Tapi belum ya. Tapi kalau seandainya ada kesempatan bisa mau Bisa dong, masuk. mau banget. Mau banget lah. Oh, ya. Udah banyak yang nanyain sih. Udah banyak yang Mas, nanyain. Cuman emang kita belum bisa ya kita nggak terima buat saat ini. Oke, tapi terbuka ya. terbuka Nanti kita kalau- terbuka Nanti kita kenalin kali ya Sangat ke Mbak terbuka. Citra. Jadi lihat mungkin bisa ada kolaborasi juga. Boleh, boleh bang, Iya boleh kan? bang. Boleh banget. Untuk tekstil. Ya. sama kadang-kadang ada ini juga ya menarik juga ya misalnya kita ngomongin tekstil tapi kan ada benda-benda lain di furnitur gitu ya itu juga tekstil kan itu juga kadang-kadang membingungkan kadang-kadang ada yang chat terima sofa nggak gitu kan belum terima kasur kayak gitu itu kita nggak terima karena memang
sejujurnya mungkin karena kita baru juga ya, ekosistem itu masih baru dan belum terekspos dengan yang bisa melakukan itu. Kalau misalnya ada yang bisa itu, kita dengan senang hati lah melakukan collection dan distribute. Jadi selama udah bisa mendapat terjembatani lah off taker dari kalian ya siapa, ya you're willing to do it. Jadi kalian mesti buat menarik gak sih buat museum sampah gitu kan, kalian sebagai kolektor gitu sampah-sampah. Oke. Sebagai kolektor. Museum sampah, gue rasa Sebagai kolektor. Kita kantor kita udah kayak ini kok udah Ini sama dia. kantor dia udah kayak museum. Iya, jadi ada Semua jenis ada. Kayak museum of forgotten things gitu loh. Don't think it by ekosistem. Sampah-sampah yang nanti tiba-tiba nggak diproduksi lagi lu punya. nih, kita dapat art piece itu banyak. Apa? Art piece. Maksudnya kayak lukisan, Patung. Aduh sedih banget gak sih pasti ituan, dapat. apa namanya? Kayak inian kulit yang di itu. Gamelan. Telepon. Banyak banget. Terus ada orang yang kayak setor apa namanya? Laptop dalam jumlah sangat banyak laptop, kayak gitu. handphone, ininya. Banyak ya. Dan kira-kira masih bisa buat anak gue nanti di drop di sini boleh. Oke. Kita banyak reuse juga. Oh iya, maksudnya Dira, sebagai kolektor kalian dapat kadang barang-barang yang masih layak pakai. Kita buat biru kan anak kita Iya seneng pakai aja. semua aku. Laptop bisa dibanting, bisa dipencet gitu. Oh iya benar kemarin kita nemu Kalian salah sewain satu aja. keyboard yang udah rusak, Anak-anak. yang enggak disewain. Bukan jadi bisnis persewaan sampah untuk mainan anak enggak ya. Cuma iya kalau misalnya gitu bisa dimainin sama biru biasanya. Ya udah. Oke, San. Oke, udah cukup memuaskan. Artinya kalau orang pengen tahu lebih banyak soal ini jadi apa ya, itu ekosistem ada infografiknya nggak, atau orang bisa website, atau emang orang harus Google sendiri aja? Kalau Atau itu sesuatu yang mau kalian sejauh ini kita melayani tanya jawab ya beneran via DM itu bisa tanya jawab. Cuman kalau misalnya ngomongin proses yang baku, lebih baik lihat referensinya internet, karena tiap pabrik ya off taker beda lagi. Ada yang jadi sportswear, ada yang jadi apa, kayak gitu beda-beda. kita lebih ngasih solusinya, fitur-fiturnya apa aja dan keuntungannya apa dengan memilah sampah gitu. Ya gampang lah, bisa lihat di IG-nya Rekosistem, Rekosistem atau website-nya Rekosistem. Rekosistem. Sip. Ya. Thank you. Mantap. Thank you ya. Thank you.